Pada part ketiga, kita akan melanjutkan mengisi formulir analisis jabatan mulai dari poin 7 bagian hasil kerja sampai dengan poin 17 kelas jabatan. Dimulai dari hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, prestasi kerja yang diharapkan, dan kelas jabatan. Poin 7. Kita masuk di bagian hasil kerja. Hasil kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan. Karena di atas adalah 10 uraian tugas, maka hasil kerja juga harus 10. Misalnya, 1. Tersedianya standar kinerja pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. 2. Terhimpunnya data formasi pegawai dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Mempawah, dan seterusnya. Poin 8. Lanjut ke bagian bahan kerja. Bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja atau tugas menjadi hasil kerja. Untuk contoh analis jabatan, bahan kerjanya terdiri dari nomor 1. Bahan kerja, peraturan yang mengatur tentang jabatan analis jabatan. Penggunaan dalam tugas, dipergunakan sebagai pedoman atau acuan kerja dalam pelaksanaan tugas. Nomor 2. Bahan kerja, disposi pimpinan, penggunaan dalam tugas, dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi. Nomor 3. Juklak Juknis, penggunaan dalam tugas, dipergunakan sebagai pedoman atau acuan kerja dalam pelaksanaan tugas. Poin 9. Perangkat kerja. Perangkat kerja adalah acuan, pedoman atau alat yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja. Di dalam perangkat kerja ini kita menemukan tabel yang terdiri dari nomor, perangkat kerja, dan penggunaan untuk tugas. Tabel dapat diisi sebagai berikut, misal 1. Komputer atau laptop dan printer. Penggunaan untuk tugas, mengetik, mengolah, dan menyimpan data informasi. Poin 10. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan beserta segi-seginya. Untuk contoh analis jabatan, tanggung jawabnya terdiri dari. Di sini kita dapat menemukan tabel yang berisi nomor dan uraian. Misalnya, nomor dapat diisi dengan angka 1, uraian, mempelajari peraturan dan pedoman terkait analis jabatan. Nomor 2, ketepatan, kebenaran dan kelayakan di dalam menggunakan bahan kerja, dan seterusnya. Poin ke-11. Wewenang. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan. Di sini kita dapat menemukan tabel yang berisi nomor dan uraian. Misal, nomor dapat diisi dengan angka 1, uraian, meminta perangkat kerja, peralatan kerja, serta sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan. Poin 12. Korelasi jabatan. Korelasi jabatan adalah hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan, baik vertikal, horizontal maupun diagonal. Di sini kita dapat menemukan tabel yang berisi nomor, nama jabatan, unit kerja atau instansi, dan dalam hal. Nomor dapat kita isi dengan angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nama jabatan, kasubag kelembagaan, unit kerja, atau instansi dapat diisi dengan bagian organisasi Setda Kabupaten Mempawah, dalam hal dapat diisi dengan hierarki, konsultasi, dan koordinasi, dan seterusnya. Poin ke-13. Kondisi lingkungan kerja adalah keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek nomor, poin aspek, dan faktor. Nomor dapat diisi dengan angka, aspek dapat diisi dengan tempat kerja, dan dilanjuti dengan faktor dalam ruangan. Nomor 2. Suhu atau temperatur. Faktor
ber-AC dalam kurung sejuk. Nomor 3, aspek udara, faktor bersih, dan seterusnya. Poin ke-14, risiko bahaya. Risiko bahaya adalah potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiwaan pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan. Di poin 14 ini kita dapat menemukan tabel yang berisi nomor, nama risiko, dan penyebab. Nama risiko dapat diisi dengan gangguan fisik seperti gangguan penglihatan, nyeri otot belakang, sakit kepala, dan lain-lain. Penyebab dapat diisi dengan memandang layar komputer terlalu lama dan kapasitas duduk tinggi. Dilanjutkan dengan nomor 2, nama risiko, kelelahan fisik. Penyebabnya menghadapi tugas rutin yang cukup banyak dengan batas waktu yang ditentukan, dan seterusnya. Lanjut ke poin 15, syarat jabatan. Syarat jabatan adalah syarat minimal yang harus dimiliki pegawai untuk menduduki jabatan. Pada Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 diuraikan tentang syarat-syarat jabatan. Pada contoh syarat jabatan, analisis jabatan yaitu A. Keterampilan kerja, menguasai penggunaan bahan pekerjaan. B. Bakat kerja. G. Inteligensia. V. Verbal. Q. Ketelitian. C. Temperamen kerja. D. Kemampuan menerima tanggung jawab. R. Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan yang berulang. D. Minat kerja. 1B. Kegiatan yang berhubungan dengan data. 2B. Kegiatan yang berhubungan dengan orang. 3B. Kegiatan rutin, konkret, dan teratur. E. Upaya fisik. A. Duduk tinggi. B. Berjalan rendah. C. Berdiri rendah. D. Mencatat tinggi. E. Melihat tinggi. F. Berbicara sedang. F. Kondisi fisik. 1. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan. 2. Umur minimal 22 tahun. 3. Tinggi badan normal. 4. Berat badan normal. 5. Postur badan normal. 6. Penampilan rapih dan bersih. G. Fungsi pekerjaan. D3. Menyusun data. 08. Menerima instruksi. Poin ke-16. Prestasi kerja yang diharapkan. Bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyesuaikan dengan prestasi yang diharapkan. Poin ke-17 yang terakhir. Kelas jabatan. Untuk contoh analisis jabatan memiliki kelas 7. Kelas ini bersumber dari Perbub nomor 56 tahun 2019 tentang kelas jabatan. Terima kasih telah mengikuti video tutorial analisis jabatan part 3 kali ini dari awal hingga akhir. Kapal ke Pulau Pinang, syaratlah dimuat denganlah kapas. Banyaklah orang zaman sekarang, dunia tak dapat, akhirat pun lopas.